Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Julio Christopher. Saya akan menjelaskan terkait dari topik pertemuan 1 sampai 7. Jadi yang pertama saya akan membahas terkait Bank Sentral. Bank Sentral itu Bank Indonesia yang dia sebagai lembaga negara independen yang memiliki manfaat tunggal untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana yang diamanatkan. Kemudian eh, BI sendiri dia juga memiliki tugas seperti untuk penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, kemudian ada pengaturan dan pengawasan umum, pembayaran, serta pemeliharaan stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi dengan otoritas yang terkait. Kemudian eh, independensi BI dalam menjalankan tugasnya diimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, termasuk seperti kewajiban menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden, kemudian DPR secara periodik. Kemudian BI sendiri juga ada tugasnya lagi nih, dia mencetak uang dan menjaga uang yang beredar. Kenapa dia harus menjalankan seperti itu? Uang yang seperti uang beredar dan mencetak uang. Jika mencetak uang yang terlalu banyak, maka seperti yang kita ketahui sendiri akan menyebabkan inflasi. Kemudian untuk perhitungan peredaran uangnya pun juga harus pas. Dalam tanda arti dia tidak boleh meleset. Kemudian dia juga bertugas untuk mengatur cash arus modal seperti flow, inflow, uang masuk dan juga uang keluar. Yang kedua, saya akan membahas terkait kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter ini adalah instrumen strategis BI dalam mengendalikan seperti yang tadi saya jelaskan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk guna mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Jadi melalui pemerintah melalui mekanisme inflation targeting framework yang dikembangkan menjadi fleksibel ETF pasca krisis keuangan global. Kemudian instrumen utama dari kebijakan moneter sendiri itu seperti kebijakan suku bunga, BI rate, kemudian ada operasi pasar terbuka, kemudian giro wajib minimum dan fasilitas likuiditas yang dioperasionalkan untuk mempengaruhi ekspektasi, inflasi, nilai tukar, serta aktivitas ekonomi real seperti di sektor produsen. Nah, jadi kebijakan moneter ini ada kaitannya ya, seperti jika suku bunga itu dinaikkan, maka otomatis kan rakyat itu ingin menabung. Nah, otomatis mereka harus mengatur uang yang harusnya untuk dibelanjakan. Jadi ada pengaruhnya seperti daya beli. Jadi kan otomatis masyarakat kan mengurangi pembelian yang jadi dia harus memprioritaskan mana yang keinginan dan juga kebutuhan. Jadi jika itu terjadi, ada pengaruhnya dengan hubungan daya beli masyarakat yang menurun. Kemudian apa yang terjadi jika daya beli masyarakat menurun? Maka seperti penjual tidak laku karena barangnya tidak terjual. Kemudian ada pengaruhnya juga terhadap SDM. Kenapa berpengaruh kepada SDM? Karena seperti untuk gaji itu tidak terpenuhi. Maka apa penyebabnya? Seperti berpengaruh pada PHK massal. Kemudian apa yang terjadi jika terjadi PHK? Maka yang terakhir adalah terjadinya kejahatan di mana-mana. Kemudian efektivitas kebijakan moneter ini
sangat bergantung pada kelancaran mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi publik. Kemudian di yang ketiga ini, saya akan membahas terkait stabilitas sistem keuangan. Nah, apa sih stabilitas sistem keuangan itu? Jadi, stabilitas sistem keuangan itu adalah prasyarat fundamental bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional yang dijaga melalui pendekatan makroprudensial, melalui yang terintegrasi antara BI, Bank Indonesia, kemudian ada OJK, eh, dan lembaga penjamin simpanan dalam rangka komite stabilitas sistem keuangan. Nah, BI ini berperan dalam mengidentifikasi kerentanan sistemik. Jadi menerapkan kebijakan makroprudensial seperti counter cyclical capital buffer serta menyediakan fungsi lender of last resort untuk mencegah gangguan likuiditas yang mungkin akan berpotensi seperti memicu krisis. Nah, koordinasi lintas lembaga ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan terhadap guncangan eksternal dan juga domestik. Nah, kemudian ada yang namanya interaksi antara kebijakan moneter dan pasar keuangan yang terjadi melalui mekanisme transmisi yang kompleks. Jadi di mana perubahan suku bunga kebijakan BI ini mempengaruhi struktur bunga pasar uang, kemudian valuasi instrumen keuangan, ada juga serta aliran modal lintas batas. Nah, dalam konteks fleksibel ETF ini, International Target Framework, BI mengintegrasikan pertimbangan stabilitas keuangan dalam pengambilan keputusan moneter untuk memitigasi risiko financial cycle untuk mencegah seperti pembentukan gelembungan aset. Nah, apa sih respon pasar keuangan terhadap kebijakan moneter itu? Respon dia itu seperti yang mempengaruhi seperti likuiditas global, persepsi risiko negara, kondisi fundamental ekonomi domestik, kemudian ada pengertian. Saya akan membahas juga terkait shock absorber. Nah, apa sih shock absorber sendiri? Jadi misalkan di mana harga BBM naik, nah masyarakat otomatis tidak mampu untuk membelinya. Jadi si BI ini dia berperan memiliki cadangan sebagai penyangga guncangan tersebut. Nah, kemudian saya akan membahas terkait kelembagaan pasar keuangan Indonesia yang didirikan oleh struktur regulasi yang melibatkan multi otoritas. Nah, BI di sini juga dia sebagai otoritas moneter dan sistem dan sistem pembayaran. OJK dia sebagai regulator sektor jasa keuangan serta Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan fiskal dan pengelola utang negara. Nah, pasar keuangan Indonesia sendiri juga memiliki karakteristik yang mencakup tingkat kedalaman yang masih berkembang, dominasi instrumen konvensional, serta penguatan ekosistem keuangan sebagai strategi diversifikasi. Nah, peran pemerintah sendiri dalam pasar keuangan bersifat regulatif dan juga fasilitatif. Nah, meliputi penetapan seperti kerangka hukum, pengawasan kepatuhan, intervensi terbatas untuk koreksi kegagalan pasar, serta pengembangan infrastruktur pasar untuk meningkatkan inklusi dan juga efisiensi. Nah, cakupan pasar uang itu meliputi ada 5 ya. Jadi ada pasar uang, pasar modal, pasar derivatif, kemudian ada pasar falas, dan juga pasar asuransi. Nah, kemudian saya akan juga membahas terkait jenis-jenis risiko. Apa saja sih? Yang pertama ada
risiko harga, kemudian risiko likuiditas, jadi itu sulit untuk dijual, kemudian risiko kebangkrutan, yaitu perusahaan gagal, kemudian ada risiko sistemik, jadi krisis ekonomi. Kemudian saya akan membahas terkait instrumen pasar uang di Indonesia. Apa aja sih instrumen pasar uang di Indonesia itu? Jadi ada yang namanya surat berharga SBI, kemudian ada surat berharga pasar uang, kemudian ada sertifikat deposito, kemudian ada repurchase agreement, dan juga instrumen overnight seperti Indonesian overnight index average. Nah, dari instrumen pasar uang itu ada fungsinya, jadi dia sebagai acuan suku bunga pasar uang. Nah, instrumen ini dia juga jangka pendek ya, jadi kurang dari setahun. Nah, ciri-cirinya sendiri ada likuiditas tinggi, kemudian risiko kredit rendah, sehingga dia itu menjadi media utama bagi bank dan lembaga keuangan dalam manajemen likuiditas harian serta implementasi operasi moneter BI. Nah, jadi perkembangan instrumen pasar uang juga diarahkan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan dan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kemudian di yang terakhir saya akan membahas terkait pasar uang dan pasar modal. Nah, apa sih pasar uang dan pasar modal sendiri? Nah, dia itu memiliki perbedaan dalam tenor instrumen dan juga fungsi ekonomi. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau pasar uang itu dia fokusnya untuk jangka pendek. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, dia itu durasinya itu dalam kurang dari setahun. Dia berfungsi sebagai likuiditas seperti yang dijelaskan. Kemudian kalau pasar modal itu dia dia sebagai menyediakan instrumen jangka panjang, jadi lebih dari setahun, seperti saham, obligasi, reksadana, untuk mobilisasi investasi produktif. Nah, pasar modal Indonesia sendiri juga memiliki strukturnya. Jadi terdapat seperti ada OJK, kemudian ada BEI, KSEI, dan KPI. Nah, di pasar modal sendiri pun juga ada pelakunya yang menjalankannya, seperti yang pertama ada emittment, ada investor, broker, underwriter, wali amanat, dan juga manajer investasi. Pasar modal sendiri pun juga ada jenisnya. Ada debt capital, jadi dia berbentuknya pinjaman penerbit membayar bunga. Kemudian yang kedua ada equity capital. Jadi ada dua ya, debt capital dan juga equity capital. Jadi dia kepemilikan saham, jadi dia mendapatkan imbal hasil berupa dividen. Mungkin saya sambil contoh kasusnya pada periode 2020 ya sampai 2022. Jadi BI ini menerapkan kebijakan relaksasi makroprudensial. Jadi untuk menjaga stabilitas pasar uang di tengah tekanan pandemi. Seperti yang kita tahu, pandemi kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Nah, kemudian OJK ini dia memperkuat regulasi pasar modal melalui relaksasi persyaratan pencatatan dan pengawasan transaksi, agar apa? Untuk kepercayaan investor ini untuk mempertahankan kepercayaan investor. Kemudian sinergi kebijakan kedua pasar ini pun berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dan penguatan ketahanan sistem keuangan Indonesia. Nah, itu tadi dari 7 topik yang sudah saya bahas. Sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih.